Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan, PAI 6B akan mengerjakan tugas micro teaching tentang model pembelajaran komentar gambar. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah kalau baik. Sebelum belajar, kita absen dulu. Ronaldo hadir. Neymar hadir. Messi sakit. Oh ya, terima kasih. Baik, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa, silahkan siapa? Ketua kelasnya, pimpin. Silahkan. Terima kasih. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya agar belajar kita semangat. Silahkan. Terima kasih. Kita hari ini akan mempelajari mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau sejarah peradaban Islam, sejarah kebudayaan Islam. Jadi sejarah peradaban Islam adalah peradaban agama Islam yang dimulai dari turunnya wahyu pertama yang diturunkan pada Rasul di Gua Hiro. Surat yang diturunkan pertama kali adalah surat Al-A'la ayat 1 sampai 5 melalui malaikat Jibril sebagai perantara Allah Subhanahu wa taala. Surat ini berarti bacalah, Iqra, bacalah. Dan turunnya surat ini sebagai pengukuhan status Muhammad sebagai Rasul. Muhammad menerima perintah menyampaikan serta mendakwahkan agama Islam. Di sini ada beberapa gambar yang menjadi saksi sejarah kebudayaan Islam atau peradaban Islam. Yang pertama ada Masjidil Haram. Mohon cermati, amati, dan ingat-ingat. Masjid ini terletak di kota Mekah. Masjid ini bisa dibilang masjid yang terbesar di dunia. Masjid ini sangat megah, terang, bahkan dari udara pun sangat terlihat megah dan terang. Dan yang kedua ada Masjid Nabawi, terletak di kota Madinah. Kalau pergi ke masjid ini, kita pasti akan berziarah ke makam Nabi. Dan masjid ini juga bermakna Masjid Nabi. Dan masjid ini adalah masjid kedua yang dibangun oleh Nabi. Yang selanjutnya adalah Masjid Al-Aqsa. Masjid ini menjadi tempat pijakan Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra Mi'raj. Dan masjid ini juga menjadi sumber konflik yang berkepanjangan antara Israel dan Palestina hingga sekarang. Pemicunya adalah adanya pergerakan dari kaum Yahudi untuk beribadah di kompleks suci tersebut. Yahudi menyebutnya Bukit Suci. Dan yang terakhir yang menjadi saksi adalah unta. Dulu ada sebuah kisah, ada seekor unta yang setia menemani Rasul dalam memperjuangkan Islam, yakni untanya bernama Kiswa. Unta ini sama seperti unta pada umumnya, yang membedakan hanya binatang ini peliharaan kesayangan Nabi. Unta ini akan merasa sedih bila mana kaum Quraisy menyiksa binatang lainnya, terutama unta. Dan unta ini akan merasa sedih bila mana kaum Quraisy menganiaya, mengucilkan, bahkan mengancam Rasulullah SAW. Unta ini menemani Rasul berhijrah ke Abbasiyah dan Taif, melawan kekejaman kafir, dan berhijrah ke Madinah hingga kembali merebut kota Mekah dan Ka'bah, hingga bendera Islam berkibar kembali. Silahkan murid-murid untuk menanggapi gambar yang sudah Bapak berikan tadi agar mengingatkan kembali tentang sejarah-sejarah yang menjadi saksi sejarah peradaban Islam di masa lalu.
Silahkan. Ini apa? Ini masjid apa? Ya, ini Nabawi terletak di Madinah. Ini masjid Masjidil Haram terletak di kota Mekah. Ya, yang ada Ka'bahnya di tengah-tengah mengelilingi Ka'bah. Ya, ini unta. Ya, unta sangat banyak di Arab Saudi karena habitatnya mungkin di sana. Di kita juga ada tapi jarang, tapi gak tahu juga. Ini apa? Masjid apa? Ya, ini Masjid Al-Aqsa terletak di kota Palestina. Ya, dulu awalnya kiblat mengarah ke sini sebelum kiblat berpindah ke Ka'bah yang terletak di kota Mekah. Baik, terima kasih yang sudah memberikan komentar mengenai gambar dan sudah menjawab pertanyaan dari Bapak. Saya kasih apresiasi dan nanti penilaian akan diberikan di akhir pembelajaran. Mungkin hanya itu saja pembelajaran hari ini mengenai sejarah kebudayaan Islam, dan ada beberapa bangunan dan hewan yang menjadi saksi peradaban Islam di muka bumi ini yang diawali dengan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad dan lain-lain, dan diteruskan kepada sahabat, ulama, dan sampai sekarang. Semoga Islam tetap berdiri tegak sampai akhir nanti. Kesimpulannya, masjid adalah tempat ibadah umat muslim yang menjadi saksi sejarah peradaban Islam sejak dulu dan bahkan menjadi ikon sebuah kota. Ada masjid bersejarah yang ada di dunia, indah dan tak lekang oleh waktu meski usianya sudah ribuan tahun, yang seperti tadi ada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Mungkin segitu saja, terima kasih. Pesan dari saya, semangat terus belajarnya, sekolahnya, agar mendapatkan nilai yang memuaskan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Sebelum ditutup, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.